warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat pagi, selamat berjumpa kembali bersama saya Raisa Gani di Raisa Podcast. Pada kesempatan ini Raisa Podcast ingin membahas bagaimana cara memelihara tanaman hias yaitu aglonema. Tanaman aglonema ini menjadi tren di seluruh Indonesia. Harganya juga sangat mahal, sampai ada yang mencapai 2 miliar rupiah karena daunnya yang cantik, indah, dan eksotis, sampai dijuluki tanaman ratu daun loh. Sebagai narasumber, saya perkenalkan Pak Afriyadi Jamburi Gani. Beliau ini hobi tanaman hias, termasuk tanaman aglonema. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pak, tanaman yang di samping Bapak ini sangat subur dan cantik sekali. Sebelum mengetahui lebih jauh bagaimana cara memelihara tanaman aglonema ini, apa nama jenis tanaman aglonema ini? Ya, jadi baik. Ada beberapa jenis sebenarnya tanaman hias aglonema, tapi untuk yang hari ini adalah jenis yang dinamakan Dona Carmen. Tanaman ini sangat subur. Sejak kapan Bapak menanam tanaman ini? Ya, sebenarnya tanaman hias aglonema ini mulai ramai dibudidayakan di Indonesia sejak kasus COVID di Indonesia mulai merebak, di mana pada saat itu banyak sekali masyarakat Indonesia yang mencari kesibukan gitu. Dan sejak itulah mulai ramai itu sejak 2 tahun yang lalu. Saat ini di mana Bapak menanam tanaman aglonema ini? Maksudnya media tanam apa yang Bapak gunakan untuk menanam tanaman ini? Baik, jadi untuk aglonema itu sebenarnya selain bibit yang baik dan sehat, kita juga perlu menggunakan media tanam. Media tanam saya gunakan di sini adalah media tanam campuran dari media tanam tanah, kemudian sekam bakar, kemudian sekam mentah, dan juga pupuk kandang. Perbandingannya adalah 1:1. Jika Bapak melihat dua tanaman aglonema yang jenisnya sama, mengapa kesuburannya berbeda? Baik, jadi begini, kalau kita lihat dua jenis tanaman ini sebenarnya sama jenisnya, ditanam juga pada media tanam yang sama yang tadi sudah saya jelaskan. Nah, ini perbedaan. Kalau kita melihat ada perbedaan kesuburan tanaman, hal ini disebabkan karena satu, bibitnya yang beda. Kedua, juga bisa media tanam yang beda, tapi di sini kan sama. Yang lain adalah soal pemeliharaan tanaman. Baiklah, Pak, bisa jelaskan bagaimana cara memelihara tanaman aglonema ini? Ya, nah, saya akan jelaskan bahwa pemeliharaan tanaman itu ada beberapa yang harus kita lakukan. Yang pertama adalah pengaturan cahaya. Kemudian yang kedua itu pemupukan. Yang ketiga penyiangan atau penyiangan gulma atau rumput liar. Yang keempat adalah pengendalian hama dan penyakit. Dan untuk tanaman hias kadang-kadang ditambahkan yang namanya dengan penyerapan daun. Nah, untuk pengaturan cahaya, aglonema termasuk tanaman yang tidak menyukai cahaya langsung. Jadi kalau ditanam kita harus ditempatkan di lokasi yang tidak terkena cahaya langsung. Kemudian kita biasanya menggunakan paranet. Di paranet itu biasanya ada dijual 75%. Nah, itu dicampur dilapis, jadi menjadi 85-80%. Jadi dia tidak begitu suka naungan cahayanya. Kadang-kadang hobi tanaman hias aglonema itu juga mereka sering sekali
menjemur seminggu sekali, itu biasanya 2-3 jam. Yang lain adalah mulai pemupukan. Nah, pemupukan saya biasanya melakukan pemupukan seminggu sekali. Itu biasanya saya tabur di sini, dan itu jauhnya sekitar, jangan terlalu dekat dengan ini. Kita jauhkan sekitar 3 cm, 5 cm, karena kalau dekat ini juga akan busuk. Selain itu jangan terlalu banyak, biasanya kita jumput sedikit saja, kita satu jari, kemudian ditaburkan di sini. Itu yang lain adalah, kita juga bisa lakukan penyiraman dengan menggunakan larutan cairan dari pupuk NPK. Nah, biasanya kita gunakan itu namanya pupuk NPK, pupuk antimut. Jadi biasanya 4 sendok 4 sendok pupuk NPK dilarutkan dalam 1 ember air ke ember yang 10 liter. 1 liter itu kurang lebih sama dengan 1 gayung air. Jadi dicampur 4 sendok, masukkan, kemudian diaduk dengan 10 liter air, 10 gayung, aduk, siramkan. Ya. Seminggu sekali. Ya. Kemudian yang lain itu adalah pengendalian hama penyakit. Nah, biasanya pada daun itu untuk aglonema ada kutu putih di bawahnya, itu namanya kutu daun, kutu putih. Ya. Ada juga tungau. Jadi bukan hanya pada manusia aja deh, pada kami juga ada tungau. Nah, itu biasanya kita semprot dengan pupuk insektisida. Nah, insektisida untuk yang untuk kutu putih tadi kita bisa pakai insektisida massal 200 EC, itu 2 mili per liter airnya dicampur. Kalau tungau itu pakai kemudian ada juga penyakit yang bisa busuk di batang atau di akar, itu memakai bakterisida namanya sekitar 2 gram. Yang lain terakhir adalah soal daun tanaman hias itu akan lebih cantik kalau kita mengkilatkan. Nah, caranya kita bersihkan dulu daunnya ini dengan air, dilap, kemudian kita campur bubuk susu dengan air 1:1, kemudian dilap dengan satu-satu lah. Nah, itu akan mengkilat, dan ini belum kita lakukan pengilapan. Baik, terima kasih. Saya yakin informasi ini berguna bagi para pemirsa. Stay tune di Raisa Podcast bersama narasumber yang asyik dan unik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.